Ya mudah-mudahan pilihan adik-adik dan atau rekan-rekan semua untuk melanjutkan studinya ke Amerika ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjang cita-cita nanti di masa depannya gitu loh. Mungkin yang pertama mungkin perkenalan dulu ya. Tadi kan udah disebutkan bahwa saya udah sekolah dan juga berkarir di sini gitu loh. Ya, nama saya Muhammad Junaidi, saya sudah berapa ya, hampir 30 tahun ya sekolah ini, udah tinggal di sini. Awalnya memang niatnya cuma sekolah, pingin menuntut ilmu, mencari mencari sesuatu yang baru gitu loh. Ternyata keterusan gitu loh. Mendapat kerja, terus alhamdulillah, bisa membawa keluarga ke sini dan sekarang udah menetap di sini gitu loh. Sudah berkeluarga, mempunyai 3 orang putri, eee, udah pernah saya bawa ke Indonesia semua, udah pernah ke Euro juga, pernah magang waktu itu, saya lupa tahun berapa itu. 3 orang putri yang dua pertama udah lulus, kuliahnya. Jadi, yang satu yang tertua Siva udah ini sebentar lagi lulus jadi, dokter nih, bulan Mei ini. Yang adiknya ini, bulan Desember lalu, bukan Desember ini, Desember tahun sebelumnya udah lulus juga dan sekarang udah kerja. Dan yang terakhir yang paling bungsu, baru masuk fall semester kemarin, kuliah S1. Jadinya masih ya hangat-hangatnya juga gitu loh. Bagaimana sih trik-triknya gitu, cari sekolah, terus apa-apa aja juga, selain saya juga share, saya juga harus ini, saya ngejalanin juga gitu loh ke anak-anak saya gitu. Eee, ya alhamdulillah kalau kalau menurut saya gitu lah, alhamdulillah sistem pendidikan kita di Indonesia itu sudah cukup mempersiapkan kita gitu loh, paling enggak untuk bisa bersaing di Amerika atau bersaing maksud saya bersaing dalam hal yang positif ya. Bersaing maksudnya tidak kalah mutunya dengan orang-orang dari negara lain. Memang kalau kita dengar dibandingkan dengan Cina, Jepang, atau Korea, apalagi India gitu loh, memang mereka jauh lebih banyak jumlahnya dari kita, tapi alhamdulillah, kurikulum pendidikan kita sudah mempersiapkan kita untuk bisa berkompetisi atau bisa untuk menuntut ilmu sama-sama dengan mereka gitu. Walau nggak masalah itu S1, S2, bahkan untuk S3 gitu. Jadinya, ya untuk persiapan, alhamdulillah kita semua nih, adik-adik atau rekan-rekan semua ini, kita semua tuh sudah punya bekal yang sangat bermanfaat gitu. Sekarang tinggal tinggal bagaimana kita untuk memanfaatkannya lagi gitu. Jadi jangan mungkin ada beberapa, ini ya, saya pernah bicara beberapa orang itu sama yang baru mau coba sekolah ke Amerika gitu, tapi mereka merasa, "Oh kayaknya sih gimana ya, kita kayak agak ini," gitu loh, merasa kurang gitu. Tapi saya coba yakinkan mereka gitu loh dan saya udah lihat gitu banyak buktinya gitu bahwa kita mampu bersaing dengan orang-orang dari negara lain untuk, studi di Amerika gitu. Jadi persiapan yang pertama, yaitu percaya diri aja, udah kita ada bekal, pokoknya kita, kalau memang niat belajar dan kita apalagi udah memutuskan untuk sekolah, ke Amerika gitu loh, berarti kita punya sesuatu yang lebih, punya semangat yang lebih eee, orang-orang Indonesia yang lain. Bukan saya berarti mengecilkan mereka-mereka yang memutuskan untuk, kuliah di Indonesia atau di luar selain Amerika gitu, tapi untuk untuk mempunyai niat atau itikad untuk bisa belajar lebih lagi, apalagi yang di Amerika gitu, berarti udah sesuatu yang lebih gitu. Jadi itu harus harus punya rasa percaya diri, itu ya, Mbak, mungkin yang bisa, saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kalau saya ngelihat itu rasa percaya diri aja nggak cukup, apalagi untuk studi di Amerika, karena nanti semuanya tuh serba baru,
semuanya serba serba cepat, semuanya serba serba banyak jumlahnya atau, kayaknya nggak cukup waktunya. Makanya kita dianjurkan untuk bisa udah mulai bisa membuat semacam rencana gitu loh, rencana. Paling nggak rencana rencana apa yang akan bisa kita lakukan, apa nggak usah yang besar-besar, yang simpel-simpel aja. Misalnya begitu kita datang 2 minggu atau 3 minggu ke depan tuh saya harus bagaimana gitu loh. Yang kecil-kecil aja dulu, start with yang kecil-kecil gitu. Karena saya sendiri pernah ngerasain gitu loh. Waktu pertama kali datang ke sini, coba sekolah, udah nggak ada masalah gitu. Oh, kita tahulah gini, punya apa, punya sistem pendidikan ini, kita mampu ini, begini. Tapi begitu begitu saya langsung hari pertama belum sekolah tuh masih masih kayak orientasi gitu, saya ngerasa tuh kayak ini gitu, kelabakan karena kita memang ya nggak tahu, waktu saya di Indonesia itu kurang ditekankan untuk, merencanakan kegiatan kita gitu. Nah, jadinya agak sedikit shock karena semua serba baru, kehidupan serba baru, kita harus adaptasi, tiba-tiba pelajaran udah numpuk aja gitu. Jadi nggak ada, kalau kita tidak punya rencana untuk ininya, nantinya ujung-ujungnya kita akan keteteran gitu. Banyak juga ya teman-teman yang awal-awalnya keteteran kayak begitu, ya untungnya ya, biasanya, kita yang di perantauan ya, terutama yang orang-orang Indonesia itu, maksudnya banyak ya saling mengingatkan kita bahwa, "Oh ya, ya mungkin semester ini atau semester kemarin agak agak kurang gitu loh, kita kasih semangat," gitu loh. Tapi yang pelajaran yang sangat berharga saya rasakan waktu itu ya kita harus ada plan, harus ada rencana bagaimana kita untuk, adaptasi kedatangan nanti, bagaimana kita nanti adaptasi untuk orientasinya gitu. Bagaimana kita adaptasi untuk, misalnya yang mau nanti tinggal di dorm, bagaimana nanti kalau, ketemu orang yang semacam kayak begini atau kayak begitu gitu. Kitanya itu harus siap gitu loh, harus siap mental. Eee, nggak usah rumit-rumit perencanaannya, yang simpel-simpel aja, tapi paling enggak ada sedikit, eee, apa ya itu ya, flow yang kita kita antisipasi gitu loh. Jadi itu yang mungkin akan sedikit membantu, terutama dalam adaptasi nanti gitu loh. Nggak masalah untuk yang S1 ataupun S2, saya udah melihat kasusnya di mana, apalagi yang S2, bukan saya nakut-nakutin, S2 itu kan udah lebih dewasa ya, udah ekspektasinya, dosen-dosen sini udah merasa, "Kamu udah punya gelar S1 dan sekarang siap untuk di graduate school." Jadi ekspektasi mereka kita tuh udah siap, udah lebih lebih dewasa, lebih mature dalam dalam menghadapi adaptasi ke sekolah. Tapi kenyataannya tetap aja gitu, yang namanya culture shock, eee, terus lingkungan kampus, teman-teman yang itu tetap aja berpengaruh pada kita gitu. Jadi tetap aja gitu, kalau kalau bisa kita punya plan, itu akan lebih baik lagi gitu. Itu persiapan ya, yang lain insya Allah Euro Management udah mempersiapkan semuanya, mungkin ya, bagaimana ya hal-hal yang lain ya di luar 2 itu gitu loh. Insya Allah juga, kita kan nanti insya Allah ada tim pendampingan gitu loh, kita akan membantu mungkin sedikit, dalam adaptasi, ini untuk mempermudah, kelancaran, sekolahnya nanti juga gitu. Eee, Mungkin ada pertanyaan daripada saya ini? Ada yang kelupaan? Silakan kalau ada yang menanya tentang persiapan gitu. Oke, tadi, saya simak nih Pak, berarti kan yang paling penting nih setelah ketibaan di Amerika ya Pak ya, karena adanya Ya, banyak, perubahan harus mengikuti semuanya di sana itu Pak, yang tentunya kan kalau dari Euro Management kan ada pendampingan ya Pak ya, sudah siap betul. nih tim di sana gitu ya Pak ya, dan Insya Allah kita ya. ada tadi punya rencana juga nih sendiri nih dari si siswanya ya Pak ya, untuk yang Ya, simpel-simpel aja dulu untuk 3 minggu ke depan.
Iya, Tapi untuk siswa jangan khawatir juga sih Pak, selain sudah ada agenda dari tim pendamping, dari Euro iya, Management gitu ya, hmm, siswa juga harus bikin ya Pak, ini berarti ya Pak ya, dia mau ngapain iya, dan lain-lainnya gitu ya Pak ya. Eee betul. Selain Kar- selain dari agenda dari Euro, siswanya juga harus punya bikin sendiri juga nih Pak. Berarti gitu yang betul, saya tangkap nih Pak? betul. Karena nanti di lapangannya itu berubah kan. Mhm. Satu lagi saya juga lupa tadi nyebutinnya karena situasi Mhm. COVID juga Mmm. di sini kita benar apa benar strict terutama yang apa institusi gitu loh. Mereka benar strict mengikuti aturan pemerintah setempat. Jadinya alhamdulillah sih sekarang ini udah apa in person semua. Jadi nggak ada yang remote. Tapi begitu ada satu kasus outbreak langsung itu akan tiba-tiba remote. Nah, pengalaman waktu itu ada satu kalau nggak salah gitu loh. Masih di awal-awal ini pandemi kayak gitu. Semua kita ada rencana, udah menyusun semua kayak begini. Ternyata ternyata kita apa orang office-nya itu remote semua gitu loh. Jadi kan jadi berantakan semua gitu loh. Jadi ketunda ngebuat student ID-nya, ketunda untuk buka account-nya. Jadi itu yang harus kita persiapkan juga gitu. Jadi terutama dalam dalam lagi kondisi pandemi kayak begini gitu. Ya alhamdulillah sih penanganannya cepat, tapi tetap kita harus mengantisipasi bahwa ada kemungkinan berubah kan. Karena situasinya benar-benar apa liquid sekarang ini. Maksudnya begitu ada satu outbreak langsung sekolah itu harus ini. Karena mereka juga nanti juga ditegur sama pemerintah setempatnya gitu. Berarti sekarang in person semua nih Pak? Sudah tatap muka ya Pak ya? Sudah. Mmm. Malah minggu ini ada beberapa state yang udah tidak mewajibkan pakai mask lagi. Oke. Okay? Oh. Jadi di tempat umum atau di mall ini udah ini. Tapi yang apa kayak institusi sekolah di SMP, SMA, apalagi universitas masih tetap menganjurkan pakai Oke, gitu. masih tetap ya Pak ya? Oke oke. Iya. Nah, ayo ya berarti kita udah bisa buka nih, forum tanya jawabnya. Itu baru pengantar nih kalau misalnya di luar dari tadi itu ada yang ingin kalian tanyakan gitu ya, silakan kepada Tara, Vito, Anggana, Mas, Maco ya. Silakan nih jadi ada siswa S1 dan S2 nih Pak, yang di sini. Iya, iya, Jadi iya. bisa sharing juga Pak untuk S2-nya. Oh iya Pak, kalau boleh tahu Pak, kasih ini nih Pak, kasih tahu Bapak tuh lulusan S1 atau S2 atau gimana nih Pak, biar anak-anak biar ada ini Pak, Oh, iya, iya. gambaran. Iya. Saya lulus SMA sekolah di sini. Jadi S1 saya di sini di Purdue University. Saya ambil jurusan Teknik Komputer. Oke. S2-nya juga S2-nya juga di sini di University of Arizona dengan jurusan yang sama gitu. Uh, saya waktu itu ada kesempatan lagi untuk melanjutin, tapi karena pertimbangan keluarga, jadi saya mutusin untuk kerja dulu aja. Malah keenakan kerja sekarang. Udah kenal cuan ya Pak ya. Udah kenal uang, jadi langsung keterusan kayak kasihkan kerja ya Pak ya. Oke, Iya. jadi background-nya IT ya Pak ya, teknik ini ya Pak ya? Iya, Background-nya. saya sekarang profesinya IT. Oke. Oh Di iya, saya kerja di Dell, mungkin udah pernah dengar kali ya. Ya, pernah dengar Pak. Oke. Oke. Oke nih, para siswa silakan. Tara ada yang mau ditanyakan? Vito? Vito nih kebetulan IT nih Vito. Ayo, kamu kan pengen tahu tentang IT juga nih. Kebetulan sama nih Vito. Ayo, jangan garuk-garuk kepala. Pak apa namanya Pak Junaidi mah santai aja, nggak mesti pakai bahasa Inggris Vito. Ayo, ini masih di Indo nih, masih santai aja. Iya. Dia udah kebingungan tuh Pak si Vitonya tuh Pak. Kenapa? Ayo Vito, nggak apa-apa tanya sih Pegangan kalau IT-nya bingung. gimana tuh? Oke. Apa kan mau nanya apa Heeh. kan IT itu kan ada beberapa bagian kan seperti AI, computer science itu yang disaranin apa ya kira-kira untuk ikut ini? Iya. Jadi kalau
pengalaman saya itu kita jangan sekarang, lihat 5 atau 10 tahun ke depan. Karena kan tangannya saya ngomong yang di bidang IT aja gitu. Bidang IT itu berubah semuanya gitu. Yang saya kerjakan saat ini aja saya nggak pernah dapat di waktu kuliah. Tapi alhamdulillah profesor-profesor saya tuh ngasih basic yang nantinya itu akan mudah untuk pick up. Ya, tadi kan disebutin ya apa AI ini apa machine learning itu yang memang yang lagi ya saya bilang at least 3 tahun ke depan itu yang lagi yang field yang lagi hot gitu. Tapi bukan berarti kalau bisa dapat itu di kuliah bagus. Tapi kalau enggak paling enggak basicnya ada gitu loh. Karena nantinya juga itu akan berubah dan kita akan pick up ilmu baru yang enggak selamanya sama waktu kita diajarkan di perkuliahan gitu. Gitu. Jadi nggak mesti, jadi harus bisa ngelihat berapa tahun ke depan ya Pak, prospeknya gitunya ya Pak juga tahu ya. Jadi yang Pak Betul. Jun pernah pelajarin kemarin itu malah nggak ada ya Pak? Malah Iya. nggak ada. Jadi yang diajarin di sini ya di Amerika ini ya, jenjang S1, S2 itu bukan ilmu yang ya kalau kita bisa menguasai saat itu bagus, tapi yang dilihat bagaimana kita bisa untuk belajar ilmu yang baru lagi gitu. Nggak selamanya tentang komputer, nggak selamanya tentang programming, tapi harus bisa diaplikasikan ke bidang yang lain gitu loh. Karena lihat aja sekarang, saya juga kaget begitu loh. Saya dulu teknis belajarnya, mau bener-bener dalamnya komputer begini. Begitu saya kerja, bener-bener kebuka gitu. Jadi di semua field itu ada komputernya, nggak mesti di kayak Dell Teknologi, nggak mesti kayak begitu. Di insurance ada, di rumah sakit ada gitu loh. Itu yang harus bisa kita pick up selama kita belajar di S1 atau S2 gitu loh. Belajar agar kita punya kemampuan untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi gitu loh. Dan nantinya kalau misalnya mutusin untuk kerja atau berkarir di sini, itu yang dapat nilai tambah gitu loh. Jadi selama nanti kalau apply di wawancara, itu yang ditanya bagaimana bukan kamu bisa apa gitu, tapi kamu bisa nggak nih kalau kita kasih sesuatu yang baru gitu. Bisa berhasil nggak kamu gitu. Bukannya oh ya sekarang kamu bisa begini, iya. Tapi kalau kita suruh begini gitu. Itu yang nilai tambah untuk kitanya gitu. Ini juga aplikasinya untuk bidang-bidang yang lain juga, bukan hanya ke komputer aja. Jadi bisa fleksibel, bisa ke bidang-bidang sosial atau sains yang lain itu bermanfaat sekali gitu. Kalau emang bisa fleksibel gitu. Oke, gitu Vito ya. Jadi udah dapet nih dari Pak, kebetulan karena background-nya Pak Jun ini IT, kamu kan tadi udah harus gimana nih, pilih yang mana nih gitu ya. Dan terus tadi ada tambahan, nanti pas saat interview, kalau untuk kerja atau apa, bukan kamu bisa apa, tapi kamu bisa nggak nih bikin ini, dan akhirnya bisa berhasil nggak seperti ini. Nah itu, terima kasih Pak Jun, ada tambahan nih informasi ya, Terima atau kasih banyak. ada tips Ya. gitu ya. Oke, dari yang lain boleh, silakan. Ayo yang dari perempuan ini sekarang. Oh, saya dulu boleh nggak? Oh boleh, silakan. Kan Bapak udah 30 tahun ya kurang lebih ya di Amerika kerja juga. Saya mau nanya kalau untuk lingkup pekerjaan di Amerika sendiri itu gimana sih dunianya? Kayak situasi sama kondisinya, terus kerja itu kayak gimana? Relasi sama orang-orangnya itu gimana? Itu sih Pak. Oke. Ya, juga udah pernah kerja di Indonesia juga.
terus saya ya udah lama juga kerja di sini, jadi memang uh, beda maksudnya beda ya, ya jelas beda lah, lingkungannya beda begitu, orang-orangnya juga beda. Tapi yang 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 bisa saya share mungkin di sini itu fair, orang itu kalau pingin berhasil harus benar-benar suka dengan apa yang dia kerjakan gitu. Jadi kalau orang tidak suka dengan apa yang dia kerjakan, jangan berharap orang itu akan berhasil. Uh, ya mungkin kalau saya kerja di Indonesia mungkin kurang banyak ya, tapi saya melihat itu yang sangat ditekankan di sini gitu. Kamu pindah, kamu ini backgroundnya kayak begini, nggak apa-apa. Kamu mau masuk tiba-tiba maksudnya ke bidang yang benar-benar beda dengan skill kita juga, silakan. Asalkan kita happy, asalkan kita benar-benar enjoy, kita bisa menjadi team player. Yang di sini terutama yang ditekankan itu juga. Kita bisa jadi team player nggak ini kalau kita kerja dengan kerjaan kita bisa happy nggak gitu loh. Nah, mereka itu juga menyediakan gitu semua fasilitas, mau training, mau ini apa alat-alat semua bisa disediakan asalkan kita bisa mencapai target-target pekerjaan kita gitu loh. Nah, itu satu yang saya perhatiin. Jadi fair. Kita akan selalu setiap tahun tuh ditanya gimana tahun ini apa yang kamu bisa capai, terus apa kira-kira yang kurangnya apa gitu loh. Terus apa sih apalagi kamu maunya gitu loh. Yang kayak begitu. Jadi itu yang benar-benar ditekankan gitu sama perusahaan bahwa apa employee-nya itu like ini happy, bisa mencapai target-target itu, bisa menjadi team player. Jadi bukan aja dia sukses sendirian gitu loh, tapi bisa membuat sukses dari teman-teman yang lain gitu. Memang ada sih kerjaan-kerjaan yang mengandalkan kemampuan individu gitu, tapi ya tergantung itu nggak begitu banyak, tergantung juga dari apa tipe-tipe projectnya gitu loh. Kalau emang itu semacam government contract atau emang apa confidential gitu ya kita nggak bisa di share gitu. Tapi overall kita diharapkan jadi team player gitu. Team player kita bisa sukses, bisa ngebawa teman anggota-anggota tim kita yang lain yang lebih sukses juga, dan company itu akan berusaha menyediakan apa gitu yang membuat kita bisa sukses gitu loh. Dan mereka juga nawarin gitu loh. Nawarin kalau kamu emang udah kayaknya udah stuck ini ya nggak apa-apa, kamu keluar aja gitu loh. Karena emang nggak bagus juga untuk kitanya gitu. Jadi itu yang maksud saya fair gitu loh. Fair supaya kita sukses, fair juga supaya kita happy. Misalnya kita pingin tadi disebutkan ya machine learning itu lagi top gitu loh, misalnya ada teknologi yang top gitu loh. Kita bilang aja ini ada teknologi yang begini, bisa nggak kira-kira saya ini gitu loh. Kalau misalnya di bagian itu atau di grup kita itu nggak bisa, mereka akan ngasih channel gitu. Coba kamu deh bantuin ke bagian sebelah sini gitu. Mereka lebih banyak deal yang kayak begini gitu. Itu banyak juga di bidang-bidang lain ya, nggak mesti di komputer gitu. Jadi mereka berusaha tahu bagaimana caranya supaya kita bisa efektif gitu kerjanya dengan background kita gitu. Oke, terjawab Mas Macul? Terjawab nggak nih? Jawab kok. Oke. Nah Pak, saya juga penasaran Pak, kan karena Bapak orang Indonesia tuh, berarti kan orang asing ya di Amerika nih. Gimana tuh tanggapan mereka dengan, walaupun sebenarnya kita orang Indonesia udah banyak Pak dulu di Amerika ya, dari dulu gitu sudah ada yang kuliah dan bekerja di sana. Nah waktu di sana tuh Pak, gimana tuh Pak tanggapan mereka sama orang asing, apalagi orang Asia kayak kita gini? Oh, gimana ya? Ya tergantung juga ya namanya. Ya,
ada 50 state. Jadi ada beberapa state yang masyarakatnya itu juga visinya itu lebih terbuka dari yang lain. Tapi bukan berarti saya nggak nganjuri, maksudnya bukan merendahkan. Ada state-state yang mungkin agak gimana ya, agak bias gitu loh sama tim pendatang gitu loh. Tapi alhamdulillah kalau saya kan di New England, di daerah Boston, Massachusetts. Itu biasanya state-state yang di pantai timur itu alhamdulillah sama pendatang itu welcoming sekali gitu. Tapi yang di tengah atau di agak ke south, mereka agak, ya kita harus sabar-sabar. Alhamdulillah beberapa tahun ini sudah banyak gitu, sudah banyak pendatang gitu loh. Jadinya agak bisa menerima gitu. Ya kembali lagi tadi ke pertanyaan bagaimana kita melihat kita sebagai orang asing gitu loh. Ya kembali lagi yang saya bilang tadi, fair. Jadi di sini tuh hasil kerja kita, bukannya masalah orang lain ya kulitnya kayak sama kita. Mungkin awalnya ya, mungkin ada perasaan kita itu perasaan kita ngerasa, oh iya kayaknya mereka agak lain gitu treatmentnya gitu. Makanya kita harus sering atau bergaul, tunjukin bahwa ya kita loh ini bisa gitu loh. Kita membuktikan kepada mereka, ya kita lain tapi we offer you something different gitu loh. Jadi kita berusaha meyakinkan mereka bahwa ya kita memang beda tapi kita bisa gitu loh. Kita bisa saling membantu, bersinergi gitu loh. Itu yang satu poin lagi yang saya ngerasa ya nanti, karena terutama ya waktu saya sendiri ngerasain gitu. Pertama kali datang, waktu itu masih freshman, sophomore, masih agak kayak sungkan gitu, ngerasa, iya gimana ya gini, maksudnya gimana caranya supaya bisa ngungkapin kita gitu. Itu yang mungkin yang saya bilang tadi, adaptasi, itu yang harus kita berusaha, bagaimana kita harus meyakinkan diri kita bahwa kemampuan kita ada, sekarang tinggal bagaimana kita bisa membuktikan pada teman-teman atau kolega kelas kita gitu bahwa kita itu bisa, kita itu sama gitu, bisa ini. Oke ya Pak, berarti sebenarnya sih tidak masalah ya Pak ya, karena kan memang di daerah kebetulan yang di state Bapak ini welcoming banget gitu ya. Mungkin ada beberapa tertentu, dan ini juga case per case ya Pak mungkin ya di state-state lainnya Pak ya. Iyalah, nanti kalau kalau nanti udah insya Allah kuliah di sini ya, udah ya biasanya di universitas itu ada yang kayak begini-begini, karena mereka memang orang-orang yang memutuskan untuk melanjutkan sekolah untuk S1, S2 di universitas, itu mereka memang orang-orang yang punya visi yang lebih gitu loh, terbuka gitu loh. Dan mereka sudah expect pasti di universitas itu banyak orang asing gitu. Nah, di situ kita bisa ngelihat bahwa itulah yang idealnya gitu loh, idealnya suasana kita gitu loh, untuk supaya kita bisa lebih efektif gitu loh. Di situ juga kita bisa dapat pengalaman bagaimana berinteraksi dengan ini orang dari berbagai bangsa, berbagai budaya gitu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ada pertanyaan tambahan dari yang lainnya? Silakan Tara. Tara belum nih Tara, ayo Tara, kamu mungkin ada yang mau ditanya ini perempuan nih satu-satunya nih yang mau studi ke Amerika nih Pak, di antara yang lainnya nih Pak nih, yang paling cantik nih Pak. Ayo silakan Tara, kebetulan putrinya anaknya Pak Junaidi itu tiga-tiganya perempuan ya Pak ya. Saya udah ketemu yang sampai sekarang akhirnya udah jadi dokter nih Pak. Yang pertama Insya Allah. Syifa ya Pak. Syifa itu kan artinya obat loh.
Nyambung loh Iya. Pak. Jadi yang ngobatin nih, ya kan Pak? Iya. Emang kita doanya supaya dia jadi obat gitu. Berarti terwujud, alhamdulillah, dijabah ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Terus dari Tara ada yang mau ditanyain Tara, gimana? Kan kamu mau kuliah ke sana nih. Ayo silakan nih kepada Pak Junedi, silakan Tara. Kalau misalnya apa ya? Kalau nanti tinggal di sana, kira-kira selain dorm, kira-kira pilihan apa lagi ya? Maksudnya Oke. kalau ini ya. Jadi ya dorm itu cuma salah satu option. Option lain ya ini apartemen di luar kampus gitu. Tapi keadaan bukan sekarang lagi, udah 15 tahun yang lalu udah beda waktu zaman saya. Waktu zaman saya itu kita masih diizinkan. Oh, masih ini terserah kamu mau tinggal di dorm apa enggak. Tapi sekarang nih sebagian besar malah itu menganjurkan 2 tahun pertama itu tinggal di dorm. Kenapa? Karena akan membantu banget itu untuk anak-anak yang baru itu gitu. Membantu dalam hal bulenya sendiri itu juga harus adaptasi gitu loh. Kadang-kadang walaupun dari state yang sama, tapi kan kotanya beda, mereka juga harus adaptasi. Kalau mereka tinggal jauh, nggak jauh sih, di luar kampus itu, mereka juga akan kesusahan gitu loh. Apalagi dengan sistem perkuliahan yang baru gitu. Jadi biasanya kalau 2 tahun pertama itu dianjurkan untuk dorm. Tapi tetap bukan berarti nggak ada kekecualian gitu loh. Ada memang kalau nanti misalnya kalau Tara ya pertama sih saya anjurkan di dorm aja, cari teman atau ya pokoknya inilah build friendship gitu. Nah, kalau memang udah ngerasa comfortable atau emang lebih menguntungkan tinggal di dorm, tinggal di apartemen sendiri, ya silakan aja, nggak bakal nggak bisa diharuskan. Tapi tetap sekolah akan bilang kamu dianjurin segini 2 tahun. Tapi kalau kamu bisa kira-kira menghandle itu ya silakan aja gitu loh. Ya ada positif negatifnya tinggal di dorm dengan tinggal di apartemen. Misalnya kalau tinggal di dorm ya udah nggak usah khawatir kan tentang makanan karena emang semuanya udah disediain dari sekolah gitu. Tapi kalau tinggal di apartemen kan namanya orang Indonesia gitu loh. Kita maunya ya paling nggak saya gitu. Sampai sekarang aja saya harus makan nasi gitu loh. Ya, kita nggak kalau tinggal di dorm nggak bisa setiap hari makan nasi. Nah kalau kita tinggal di apartemen sendiri kan bisa buat nasi sendiri gitu loh. Nah itu mungkin ya positif negatifnya gitu loh. Terus kalau tinggal di dorm kan kita nggak usah khawatir misalnya harus bersih-bersih atau apa, semua udah pokoknya disiapin. Kita tinggal ada waktu luang, kita pulang, istirahat, habis itu langsung siap berangkat lagi. Tapi kalau tinggal di apartemen kan harus ya bebenah, bersih-bersih, kalau ada piring kotor gitu macam-macam lah. Jadi itu bagian dari adaptasi kita juga gitu. Jadi ada beberapa option untuk tinggal, tapi untuk setahun atau 2 tahun awal itu dianjurkan untuk tinggal di dekat-dekat kampus gitu. Oke. Jadi itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Tara udah berani nanya nih. Pilihan-pilihan tempat tinggal jangan khawatir juga Tara. Jadi dipastikan sebelum berangkat kamu udah tahu tempat tinggalnya nanti apa gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Cuman tadi memang zamannya Pak Junedi yang 15 tahun ini udah berubah banget ya Pak ya. Jadi sudah memang berubah sistemnya. Oke. Ada lagi dari yang lainnya? Ingin bertanya? Anggana boleh? Belum nih, yang Anggana belum. Atau dari Pak Junedi yang update lagi Pak Junedi saat ini selain udah in person, ada lagi nggak tambahan-tambahan untuk kuliah di Amerika untuk baik S1, S2 Pak? Info-infonya Pak?
Eee, iya untuk S1, mungkin yang, nggak banyak ini, maksudnya nggak banyak requirement ya, yang tadi saya sebutkan juga bahwa profesornya itu ngerti bahwa kita tuh masih, eee, jenjang S1, pendidikan S1. Jadi, kalau treatment-nya mungkin agak sedikit beda ya dengan yang mahasiswa S2. Tapi bukan berarti, kita nggak bisa berbuat sesuatu yang beda. Maksud saya begini, kalau untuk S1 gitu mungkin ya itu, kayak agak malu-malu masih nanya gitu loh di kelas, profesornya ngerti gitu loh. Makanya mereka akan nyediakan apa, kayak, office hour. Biasanya biasanya kita tuh yang orang-orang internasional tuh biasanya office hour langsung ngantri tuh. Karena kan mungkin kita agak malu, sungkan gitu nanya di kelas, bahasa Inggrisnya gimana gitu, tapi begitu office hour kita bisa nanya gitu. Eee, jadi mereka merek apa, profesor itu maklum gitu bahwa S1. Tapi kalau kita bisa lebih dari itu, mereka akan lebih kagum lagi gitu loh. Anak masih S1 tapi dia udah misalnya banyak bertanya atau, eee, banyak pingin tahu, tahu tentang research-nya, pingin tahu tentang, apa, ke depannya bagaimana gitu loh. Jadinya mereka mungkin lebih bagus lagi. Itu juga apa, tabungan untuk semacam apa ya, good impression gitu, karena saya anjurin nanti ya kalau misalnya yang S1, kalau emang mau melanjutkan nanti, itu akan lebih baik kalau tahun ketiga, tahun keempatnya berusaha cari internship waktu summer, oke? Berusaha. Nah, caranya ya itu, pendekatan kayak gitu, pendekatan ke profesor, ke ini gitu. Mungkin tahun pertama okelah malu-malu kayak begitu, tapi tahun kedua coba membuka diri, tanya project atau tanya ini, pura-pura so tau lah gitu. Memberi impresi bahwa ya ini anak ini, eee, mungkin, apa, agak agak gimana nilainya, tapi dia tetap ini, apa, curious gitu. Nah, untuk yang S2 mungkin ekspektasinya lebih 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 lain lagi gitu loh. Eee, maksud saya kan dia udah lebih mature, udah lebih tahu apa yang mau di ini, tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk hal-hal lain. Jadi di sini itu benar-benar dibuka semuanya, semua dibuka, ada yang ditutup-tutupin misalnya, eee, kita kita di bidang ini tiba-tiba kita bilang, "Prof, kenapa kita nggak coba ini?" Gitu loh, "ke sana," gitu loh, atau "Coba kerjasama dengan ini," gitu loh. Jadi itu yang justru mereka yang lebih open, lebih lebih kritis, lebih lebih apa, lebih berterima kasih ke kita kalau dikasih ide-ide yang kayak begitu. Mungkin mungkin yang untuk jenjang S2 mereka lebih mengharapkan orang-orang yang kayak begitu gitu, student-student-nya yang punya ide, punya punya pemikiran-pemikiran yang istilahnya out of the box gitu loh, yang mereka nggak pernah kepikir, tapi kalau memang kita ada alasan yang bisa kasih apa, ide yang, lebih bagus lagi itu kenapa tidak gitu. Oke, berarti seperti itu ya Pak Junedi ya. Kalau memang yang S1 masih masih malu-malu gitu ya Pak ya, karena baru keluar lulus SMA ya Pak ya, pikirannya masih Iya, anak-anaknya tuh masih ke bawah ya Pak ya. Padahal kan udah menjelang mature ya, udah mau 18, bahkan udah ada yang 18 gitu ya. iya, iya, Terus kalau heeh, yang S2 udah mature nih, ada Mas Al nih, mmm, Mas Al mature di situ, berarti udah dewasa, berarti pikirnya lebih oke gitu kan ya. Jadi mereka ekspektasinya iya, juga udah biasa. Cuma kan tahu sendiri ya Pak Junedi, kalau di Indonesia ini kita tuh anak SMA anak-anak banget gitu. Beda banget kalau saya nemuin dengan anak-anak yang dari luar. Maksudnya memang dari negara lain gitu ya Pak, yang sudah mmm, terbiasa berpikir untuk ambil keputusan sendiri, iya, mandiri seperti itu. Nah, itu memang beda banget gitu ya dari awalnya gitu kan. Nah, nanti
bisa kan ya Pak Junedi mereka ini terbentuk nanti di sana gitu ya, kalau dari pengalaman Pak Junedi melihat yang siswa yang berdatangan gitu Pak, yang pernah Bapak temui, yang Bapak dampingi gitu Pak? Iya, ya itu kan ya kembali lagi itu kan ke apa, manusia itu kan ini ya apa, beradaptasi gitu. Itu benar itu, beradaptasi dalam hal misalnya kayak saya kan saya besar di Jakarta, sekarang saya tinggal di daerah yang dinginnya kayak apa gitu. Saya bisa adaptasi di sini, bisa survive. Padahal saya nggak kepikir begitu, akan bisa nggak gitu, kayak begitu. Saya besar di Jakarta yang belum pernah ngelihat salju gitu. Nah, itu juga kalau diaplikasikan ke kita. Jadi kebiasaan kita itu begitu kita melihat bagaimana lingkungan kita, bagaimana apa classmate kita, bagaimana profesor. Jadi begitu kita udah masuk di sistemnya, sistem belajarnya, sistem perkuliahannya, kita sendiri tuh akan terbentuk kalau memang kita mau ya. Yang give up. Jadi bukan orang asing aja, ada juga orang sini yang ya nggak maulah yang kayak begituan gitu loh. Dia udah give up aja gitu loh. Tapi insya Allah adik-adik atau rekan-rekan kita yang udah mutusin sekolah di sini nggak kayak begitu. Jadi begitu kita masuk, kita akan terbawa dengan sistem. Dalam bisa juga terbawa yang buruk atau yang baik gitu loh. Ya namanya sistem ya kita ada kemungkinan itu. Tapi dalam hal yang tadi ya kebiasaan-kebiasaan untuk beradaptasi ini, insya Allah bisa. Apalagi kalau kita emang punya keinginan teguh untuk bisa berhasil gitu. Dan yang saya sebutkan tadi, semua di sini disediain fasilitas sejak dari perkuliahan ya. Mau disediain apa? Mau olahraga, ini bisa. Fasilitas komputer ada. Fasilitas yang suka musik ada. Saya pernah bilang juga, klub-klub semua ada. Klub yang aneh-aneh gitu ada semua di sini. Kalau memang emang itu yang apa passion kita gitu loh untuk ini, supaya sukses studi kita tuh semua ada di situ di universitas. Tapi ada juga klub-klub yang kurang baik gitu. Emang ya saya bilang tadi bisa juga jadi kebiasaan yang baik atau bisa juga ke kebiasaan yang jahat gitu. Tergantung kitanya gitu. Tapi kembali lagi ke pertanyaan, insya Allah kalau memang kita bisa atau punya keinginan gitu loh, insya Allah bisa berubah, bisa jadi terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan baik di Amerika ini ya gitu loh. Ada juga kebiasaan-kebiasaan buruk, tapi kan ya insya Allah kita belajar lah. Yang satu lagi poin yang saya lupa sebutkan ya, bahwa ya alhamdulillah kita sebagai orang Indonesia ya itu rasa kekeluargaannya tinggi gitu loh. Jadi kita tuh nggak bakal jauh dari keluarga gitu. Jadi akan ada selalu keluarga, nggak masalah apa itu keluarga dekat kita, ayah, ibu gitu, atau keluarga dalam tanda kutip. Ya sama-sama dari Indonesia atau sama-sama satu daerah gitu. Rasa kekeluargaan atau paguyubannya itu tetap ada gitu loh. Walaupun kita ya kayak saya gini, udah lama tinggal di sini tapi tetap itu tidak akan luntur gitu. Nah, selama ada itu akan ada yang mengingatkan gitu loh. Akan ada yang membimbing kita bahwa ambil yang baik tapi tinggalin yang buruk. Atau belajar lah yang buruk tuh kayak begitu tapi jangan jadi kebiasaan kita. Oke. Berarti nih Pak Junedi nanti kalau memang insya Allah nih mereka nanti ternyata sudah di Amerika, mau dibantu ya Pak Junedi ya, karena kan pastilah. Ada orang tuanya di Indonesia, ada juga nih orang tua lagi tambahan nih orang tua baru nih yang di Amerika gitu ya Pak, walaupun nanti beda state ya Pak ya, kan masih bisa chat, masih bisa teleponan, betul. Atau kebetulan misalnya ternyata nanti bisa berkunjung ke sana gitu ya, ke state-nya Pak Junedi, atau Pak Junedi lagi ada tugas misal gitu ya, berkunjung kemana, bisa ketemuan, boleh ya Pak Junedi ya? Boleh. Oke.
Tuh Tara jangan malu-malu nanti minta apa dibantu sama Pak Junedi ya. Dan 3 anak perempuannya, kebetulan yang terakhir mungkin seumuran ya Pak, hampir seumuran lah ya Pak ya, yang anak paling bungsu ya Pak ya, yang paling Iya. bungsu umurannya. Oke deh. Oke nih, waktu sudah lumayan nih, sudah mau hampir 1 jam gitu ya, udah mau jam 10 malam nih, kita mengganggu waktunya Pak Junedi, mengganggu waktu istirahatnya. Tapi besok libur ya Pak Jun, berarti kalau Besok enggak, Jumat masuk. Oh, maaf. Jadi jatuhnya nih hari Kita Kamis Kamis. di sini, Pak ya? Kamis Oh, malam kita. iya, Kamis ya. Saya ingatnya Jumat di sini sama. Oke, karena di sana masih Kamis ya, Pak ya, belum Jumat ya. Betul. Karena masih Betul. Kamis ya. Besok masih bekerja nih Pak Junaidinya nih, besok pagi harus sudah office hour-nya jam berapa, Enggak. Pak? Kalau di kantor, Pak? Sejak pandemi ini, kantor-kantor itu dianjurkan untuk ngasih option ke pegawainya. Boleh 100% remote atau mau hybrid gitu loh. Kebetulan saya bilang ya udah, saya udah keenakan kerja dari rumah, jadi jadi 100% dari rumah gitu loh. Nah, tapi emang schedule-nya fleksibel. Itu satu lagi. Di sini kerja itu kerjanya schedule-nya fleksibel. Terserah kita asal tercapai goal-goal atau milestone-nya gitu loh. Jadi benar-benar fleksibel, mau sambil ini waktu itu saya sempat itu lagi nganter yang kecil ini ke universitasnya, nganter pulang ke gini, tiba-tiba saja saya disuruh meeting gitu loh. Oke, saya bilang 15 menit lagi saya nyampe di universitas, jadi 15 menit lagi saya gabung meeting. Ya udah, kayak begitu, fleksibel, nggak masalah di mana aja asal tercapai target-targetnya gitu. Oke. Oh berarti saya pikir sudah karena in person semuanya, jadi udah ke kantor juga gitu. Jadi remote ya Pak. Jadi emang ini aja ya. Oke. Jadi seperti itu, enak ya. Justru saya baru mulai aktif Pak ke kantor Pak. Saya udah hampir 2 tahun di rumah. Oh di rumah. Oke. Oke, sebelum kita tutup, oh iya mungkin ada juga nih Pak, bagaimana kesempatan, saya lupa. Kan kalau untuk di Amerika kan sudah kita tahu tuition fee itu kan berbayar ya Pak ya, maksudnya dapat harus bayar ya Pak ya. Ada kesempatan untuk kalau kita perform atau kita punya GPA-nya bagus gitu Pak, itu mengajukan diri untuk beasiswa itu terbuka Pak atau gimana Pak? Untuk S1 maupun S2 Pak? Iya, selalu yang saya bilang tadi benar. Di sini terbuka semuanya asal ada kemauan gitu. Terbuka kesempatan semua untuk beasiswa gitu. Memang untuk international student ya kesempatannya agak lebih susah. Tapi tadi coba dengan personal approach gitu. Coba ke profesor, tanya. Ini nggak masalah untuk yang S1, S2. Karena yang saya tahu S1 itu juga ada namanya undergraduate like assistant gitu. Kalau memang profesornya itu ada semacam project kayak begitu, mereka juga nerima gitu loh kalau memang masih di undergraduate. Memang kita harus berkorban, nggak seberapa mungkin dibayarnya, tapi ke depannya begitu lulus S1 untuk kesempatan S2 ada pengalaman ini bisa ditaruh di CV, bisa dipakai untuk cari kerja atau ngelanjutin sekolah lagi. Nggak mesti dengan profesor itu, bisa juga dengan profesor yang lain gitu. Jadi yang kecil-kecil kayak begitu aja. Jadi saya anjurkan ya untuk yang nyari beasiswa gitu. Kalau yang S2 nggak usah khawatir, S2 ada lebih banyak kesempatan daripada S1. Cari kesempatan. Kesempatan itu selalu ada. Awalnya mungkin yang kecil-kecil, tapi itu nanti lihat big picture-nya gitu. Dengan kesempatan yang kecil gini, bangsa cuma magang 1 bulan atau berapa minggu gitu loh. Memang kecil, dibayarnya kecil kayak begitu, tapi insya Allah itu akan bermanfaat untuk kedepannya. Oke Pak,
Berarti ada kesempatan ya Pak, walaupun tadi Bapak bilang untuk studi internasional itu agak sulit, tapi kesempatan itu ada ya Pak. Walaupun mesti bisa dicoba personal ya Pak, secara personal ya Pak. Jadi harus secara personal. Oke, secara personal. Oke, mungkin itu kalau dari saya. Terakhir sebelum kita tutup, ada lagi yang ingin bertanya dari para siswanya? Tidak ada? Atau dari? Oh ya, silakan Tara. Waktu itu katanya waktu itu nanya ke saudara, katanya kalau misalnya beda season, kalau misalnya winter gitu dianjurin jangan masuk kelas yang pagi karena mungkin masih gelap atau apa. Itu kira-kira lebih baik jam berapa ya kira-kira kalau ambil kelas yang di musim dingin? Oh, itu tergantung dari ininya, tergantung dari sekolahnya, tergantung dari jurusannya. Karena saya pernah tuh, saya yang kebetulan itu lagi, jadi saya S1 kan di Indiana tuh gudangnya salju juga. Saya pikir kalau salju begini masa ada sih 7:30 gitu loh, ternyata ada gitu loh. Saya udah berusaha cari, kira-kira ada nggak nih yang agak siangan dikit, tapi semua orang juga udah penuh gitu loh. Jadi itu satu. Yang kedua, biasanya kalau sekolah-sekolah yang di daerah yang punya 4 musim kayak begitu, mereka lebih toleransi. Artinya dibandingkan waktu saya zaman dulu, kalau sekarang itu mereka udah ini, buktinya kayak anak saya nih. Saya kaget nih, saya tuh nggak pernah punya kelas di atas jam 5 sore, nggak pernah ada itu. Tapi sekarang saya tanya dia, "Kamu kemana?" "Loh, kelas lihat masih sampai jam 8. Ada lab-nya lah masih." "Oh, gitu ya." Iya. Karena ini kan kita di daerah dingin ya. Profesornya juga ngerti bahwa kalau pagi-pagi gitu kan masih agak berat lah mereka untuk di atas ini. Tapi kalau yang di daerah-daerah, biasanya yang daerah-daerah hangat, daerah selatan atau tengah, ya ke arah Arizona, California itu mungkin iya kalau winter itu mah nggak ada masalah lah. Suhunya kan masih oke lah. Jadi mereka mungkin adalah jam-jam maybe jam 8, jam 9 gitu adalah kelas. Tapi ya tergantung. Biasanya tuh tahun ketiga, keempat itu yang agak strict. Misalnya, ya ini profesornya ini hanya ada jam segini gitu. Tapi kalau yang 2 tahun pertama itu kan masih happy-happy lah gitu. Jadi masih banyak masih banyak kelasnya, masih banyak jamnya, jadi kita bisa milih gitu. Kira-kira kan jawab nggak tuh pertanyaannya? Iya, makasih Pak. Oke nih, waktu sudah di jam 10, tidak terasa 1 jam bersama Pak Junaidi. Sudah habis gitu ya, maksudnya udah 1 jam gitu ya. Jadi nanti kita mungkin ada sesi lagi, mungkin sebelum benar-benar keberangkatan ya Pak Juna ya. Jadi biar update sekali sebelum keberangkatan kalian ke Amerika. Nanti kita ada sesi lagi dengan Pak Jun, update lagi gitu persiapan-persiapannya. Ini baru sebenarnya sih baru sharing sedikit nih sebenarnya. Nanti sharing yang sebenarnya ya udah kalau udah di sana gitu ya. Kalau sudah ngatur sendiri dan ngomong langsung sama Pak Junedi, baik di telepon atau bertatap muka ketemu langsung sama Pak Junedi. Terima kasih banyak Pak Junedi atas waktunya. Sama-sama. Kalau ada info-info terbaru, kabari kami Pak, gitu ya. Terkait dengan memang saat ini masa pandemi juga, gitu kan ya. Kan banyak perubahan tentunya ya Pak ya di sana ya. Betul. Kemudian nanti juga mohon dibantu untuk para siswa kami Pak, dibimbing. Kan tadi paguyubannya kuat nih Pak, kalau di sana nih Pak ya, keluarga gitu ya, walaupun kita bukan teman kita, tapi itu udah jadi saudara sendiri ya Pak, biasanya kalau udah di negara orang Pak ya. Oke. Itu saja dari kami, terima kasih banyak sekali lagi para siswa yang sudah bergabung di acara sharing session bersama Pak Junaidi, langsung dari Boston ya Pak ya, ini ya Pak ya, Boston ya Pak ya. Ada yang di Menteng, ada yang di Bekasi, rumahnya nih, ada yang di mana lagi nih, di rumah-rumahnya. Ada yang di mana nih? Kalau Tara di mana rumahnya Tara? Di Kembangan, Bu. Oh, Jakarta Kembangan. Barat. Vito di mana Vito?
Di Jakarta saya. Iya, Jakarta mana? Sama Jakarta, dong, saya juga di Jakarta nih. Jakarta. Ayo, Jakarta nama daerahnya Selatan, apa? Jakarta Aja. Selatan di Kemang. Oh, Kemang. Oke, di Kemang nih tempat nongkrong nih Pak Junedi. Kalau ke Kemang ya Pak Junedi, kafe-kafenya banyak nih di Kemang nih. Oke. Saya gede di Jakarta Selatan juga kok, tahu daerah situ. Bapak Jakarta Selatan ini di mana Pak waktu itu Pak? Di ini Senopati. Oh, Senopati. Itu tempat juga banyak Pak, tempat nongkrongnya juga Iya, Pak. sekarang lebih banyak juga di sana. Senopati itu Pak di apa namanya, di plesetingnya Senoparty, tempat party Pak, gitu Pak. Biar Pak Junedi tahu bahasa gaulnya gitu Pak. Senoparty. Oh, gitu. Senopati. Terus Mas Maco di mana Mas Almaco? Ada di daerah mana? Di Kayu Putih, dekat Rawamangun, Jakarta Timur. Oh, dekat sama kita nih, Kayu Putih, Rawamangun di sini. Dan yang lainnya ada ini tim Euro Pak di sini Pak. Tim Euro ya Pak ya. Ini beda-beda ruangan aja sih Pak, di Menteng tetap. Oke. Alhamdulillah masih di Menteng Pak. Dan juga ada Ya. Anggana. Anggana ada di mana Anggana? Lupa apa daerahnya Anggana? Mana nih Anggana nih? Oh, dia nggak muncul. Ada juga satu siswa juga Pak, mungkin di mute Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Junaidi atas waktunya. Mohon dibantu Mbak Jasmine, kita open kamera semua, boleh di screenshot sekali lagi, boleh difoto bersama, boleh dikasih aba-aba Mbak Jasmine. Oke. Ya. Sudah Mbak Jasmine? Sudah ya Mbak Jasmine? Oke, sudah Bu Nana. Terima kasih banyak untuk Pak Junedi, buat Maco, Vito, Anggana, dan Tara atas kehadirannya pada hari ini. Nanti kita ada sesi lagi, bertemu lagi dengan sebelum keberangkatan ya, insya Allah sebelum keberangkatan. Semoga Pak Junedi dan keluarga di sana sehat-sehat, gitu ya Pak ya. Amin. Nanti kita bisa Sama. menyerahkan nih siswa-siswa dari Jakarta ke Amerika dengan timnya Pak Junedi gitu. Itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junedi. Terima kasih siswa-siswa. Oke, mau pamit. Saya tutup ya. Oke.